China versus India, batalion infanteri hingga jet tempur dikirim ke perbatasan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Situasi di perbatasan wilayah China dan India masih memanas. Ketegangan terbaru ini semakin mendorong kedua negara untuk meningkatkan keamanan dengan mengarahkan pasukan keamanan. Melansir South China Morning Post, belum ada konfirmasi resmi tentang jumlah pasukan yang telah dikerahkan oleh masing-masing negara. Akan tetapi, laporan menunjukkan bahwa pasukan pembebasan rakyat atau People's Liberation Army atau PLA telah mengirim beberapa sistem senjata canggih dan jet tempur yang disiagakan untuk operasi di daerah dataran tinggi di dataran tinggi Tibet. Tentara India juga telah memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri yang biasanya bermarkas di kota Ladakh, Leh dekat perbatasan ke daerah siaga operasional di sepanjang perbatasan. Ahli militer yang berbasis di Hong Kong Liang Goliang mengatakan Beijing telah mengerahkan setidaknya 9 brigade senjata gabungan dengan spesialisasi termasuk infanteri gunung, artileri, pertahanan udara, penerbangan, kimia dan nuklir, dan perang elektronik ke wilayah militer Tibet, sebuah distrik PLA yang didedikasikan untuk perbatasan sengketa dengan India. Informasi saja, ketegangan antara kedua belah pihak semakin memanas di perbatasan selama sebulan terakhir. Pasukan dari kedua negara sempat terlibat dalam pertemuan tinju dan saling melempar batu di lembah Sungai Galwan antara Ladakh di Kashmir yang dikelola India dan Aksai Chin yang dikelola China. Konflik perbatasan antara China dan India sudah memanas pada tahun 2017 ketika pasukan India dan PLA melakukan konfrontasi paling serius mengenai pembangunan jalan di Doklam, yaitu di China dekat daerah perbatasan 3 persimpangan yang dikenal sebagai Donglang atau Donglang Chaochang di wilayah Tiongkok yang diklaim oleh China dan Bhutan oleh India. Global Times memberitakan sejak Doklam berselisih, PLA telah memperluas arsenalnya, mengirimkan senjata seperti tank tipe 15, helikopter Z-20, pesawat serang GJ-2, dan howitzer canggih yang dipasang kendaraan canggih ke dataran tinggi Tibet. Sementara itu, Times of India memberitakan militer India dan China akan menggelar perundingan tingkat tinggi pada hari ini yang melibatkan Letnan Jenderal kedua belah pihak. Perundingan ini bertujuan untuk membahas proposal spesifik demi meredakan ketegangan. Di sisi lain, Jenderal India dan China akan bertemu pada hari Sabtu ini. Bisa rujuk ataukah malah tambah panas? Para pejabat militer dari India dan China akan bertemu pada hari ini untuk menyelesaikan perselisihan di Himalaya. Pengamat menilai kedua pihak kemungkinan akan mendesak semua pasukan untuk kembali ke posisi pra-sengketa. Tetapi Letjen Purnawirawan DS Hoda yang sebelumnya memimpin Angkatan Darat Utara Komando yang mengawasi perbatasan India dengan Pakistan dan China menyebut kedua pihak juga harus mencari kejelasan tentang kedaulatan di sepanjang perbatasan yang tidak diawasi sepanjang 3.488 km yang dikenal sebagai garis kontrol aktual atau LAC. Untuk mencegah konflik kembali kambuh, dilansir dari South China Morning Post, Huda mengatakan satu pilihan untuk meredakan ketegangan saat ini adalah memiliki moratorium patroli di daerah yang diperebutkan, seperti yang telah dilakukan di masa lalu. Tetapi yang rumit dari pembicaraan saat ini adalah sepertinya tidak ada alasan untuk kekerasan dari China pada kali ini.
Kebuntuan sebelumnya telah dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai pembangunan infrastruktur perbatasan. Kami benar-benar jelas soal garis merah dan tuntutan dari kedua pihak. Satu ingin membangun, yang lain mengatakan tidak. Karena itu kami tahu langkah-langkah menuju penyelesaian, kata Huda. Tidak ada pihak yang secara resmi berbicara tentang asal-usul kebuntuan yang dimulai sekitar sebulan yang lalu. Tetapi para analis berspekulasi bahwa keputusan China untuk mengumpulkan pasukan di perbatasan bisa saja dipicu oleh kombinasi faktor. Ini termasuk langkah India untuk memberlakukan aturan federal langsung di wilayah Kashmir pada tahun lalu dan penyelesaian jalan dan jembatan baru-baru ini yang dekat dengan LAC sebagai bagian dari program infrastruktur. India menuduh pasukan China melakukan serangan ke daerah-daerah yang tidak pernah diperselisihkan, seperti lembah Sungai Galwan yang berada di antara Ladakh yang dikelola India dan Aksai Chin yang dikelola China. Aksai Chin secara strategis penting bagi Beijing karena memiliki satu-satunya jalan penghubung langsung China ke Xinjiang dan Tibet. Sumber-sumber militer India mengatakan pihak mereka akan mendesak agar status quo dipertahankan di Galwan. Sementara mengusahakan pelonggaran segera di Pangong So, sebuah danau di dataran tinggi Tibet di mana kedua pihak memiliki klaim yang belum terselesaikan. Sham Charan, mantan Menteri Luar Negeri India dan mantan Kepala Dewan Penasehat Keamanan Nasional India, mengatakan bahwa perselisihan saat ini tidak bisa dan menyarankan tindakan terkoordinasi yang diatur pada tingkat senior, mengingat tingkat kekerasan dan skala dari penumpukan pasukan. Seperti diketahui, ketegangan kembali terjadi di antara negara tetangga China dan India beberapa waktu ini. Situasi di perbatasan antara kedua negara ini dikabarkan semakin memanas setiap harinya. Kedua negara ini pun beberapa waktu ini terus meningkatkan keamanan dengan mengerahkan sejumlah pasukan beserta senjata canggih mereka. Mengutip dari South China Morning Post, memang belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara mengenai jumlah pasukan yang dikirim ke wilayah perbatasan. Tetapi merujuk pada laporan yang diterima kantor berita tersebut, pasukan pembebasan rakyat atau People's Liberation Army atau PLA telah mengirimkan beberapa senjata kelas berat dan tercanggih yang mereka miliki, termasuk dengan jet tempur yang disiagakan di sekitar wilayah perbatasan untuk operasi di daerah dataran tinggi sekitar Tibet tersebut. Tak mau kalah, tentara India pun juga memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri yang biasanya bermarkas di kota Ladakh, Leh yang berbatasan dengan negara tetangga. Hal itu dilakukan untuk operasi siaga di sepanjang perbatasan India dengan China. Selain itu, menurut salah satu ahli militer yang berbasis di Hong Kong, Liang Guoliong, mengungkap bahwa Tiongkok telah mengerahkan setidaknya 9 brigade senjata gabungan, termasuk para spesialis di antaranya infanteri gunung, artileri, pertahanan udara, penerbangan kimia dan nuklir serta perang elektronik. Pengerahan tersebut ditujukan pada wilayah militer Tibet atau sebuah distrik PLA yang didedikasikan untuk perbatasan sengketa dengan India. Diketahui bahwa ketegangan kedua negara ini telah terjadi beberapa waktu ini. Bahkan sebulan terakhir pasukan kedua negara sempat terlibat dalam sebuah pertempuran tangan kosong. Tak hanya baku hantam di pertempuran tinju, tetapi kedua pasukan sempat saling lempar batu hingga beberapa tentara dari keduanya terluka. Kejadian pertempuran tangan kosong tersebut terjadi di wilayah lembah Sungai Galwan antara Ladakh di Kashmir yang dikelola India dan juga Aksai Chin yang dikelola oleh China. Memang sejak tahun 2017 yang lalu, konflik India dengan China semakin panas. Bendera India dan China terlihat di Beijing. Pasukan di sepanjang perbatasan bersama telah terkunci dalam ketegangan.
selama hampir sebulan dengan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh pada hari Minggu mengakui ketegangan. Tentara India dengan pasukan PLA melakukan konfrontasi paling serius setelah adanya proyek pembangunan jalan di Doklam. Cina dekat dengan perbatasan yang disengketakan sebagai 3 persimpangan atau dikenal sebagai Donglang atau Donglang Chaofang. Di Tiongkok yang telah jadi sengketa antara Cina, India, dan Bhutan. Melansir dari Global Times, sejak peristiwa Doklam tersebut, PLA diketahui telah memperluas arsenalnya dengan mengirimkan senjata seperti tank Type 15, helikopter Z-10, pesawat serang GJ-2, dan howitzer canggih yang dipasang kendaraan canggih ke daratan tinggi Tibet. Perundingan itu melibatkan Letnan Jenderal kedua belah pihak. Dalam perundingan ini bermaksud untuk membahas proposal spesifik untuk meredam ketegangan dari kedua pasukan di perbatasan. Perundingan tersebut termasuk di wilayah perbatasan di Pangong Sau Galwa atau Galwan Valley.